Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih sudah bangunkan aku pada hari ini. Badan sehat, kuat, berikan kesehatan untuk ini, pakai aku, saudara-saudara, aku dan teman-temanku, dan lindungi dan berkatilah kami, pakai aku dan saudara-saudaraku dan juga teman-temanku. Terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga aku saat aku tidur. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Amin. Hai teman-teman, aku Charlene. Aku tadi sudah berdoa setelah bangun tidur. Apakah teman-teman berdoa juga setelah bangun tidur? Semoga teman-teman berdoa juga ya setelah bangun tidur. Sekarang aku mau siap-siap untuk ibadah dulu ya. Teman-teman, aku sudah mandi, sudah pakai nasi. Aku juga sudah siapkan Alkitab dan amplop tambahan. Gimana dengan teman-teman? Beribadah, ya, kita beribadah. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Kau rela mati. Terima kasih Kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataan-Mu. Ku percaya pengorbanan-Mu. Kan ku ingat perkataan-Mu sepanjang hidupku. Teman-teman, sebelum kita melayani, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami semua sudah siap melayani-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat melayani dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat melayani. Selamat melayani ya teman-teman. Iya, Tante Merta. Ayo Tante dan Om, kita akan memulai ibadah pagi ini. Kita sapa adik-adik yuk. Oke. Shalom adik-adik selamat pagi. Adik-adik sudah siap beribadah? Sudah siap? Tante yakin adik-adik sudah siap beribadah. Sudah mandi, sudah bersih, sudah rapi, dan juga sudah menyiapkan Alkitabnya. Seperti Charlene di awal ibadah kita tadi ya Tante Lisya. Iya betul Tante Jelita. Wah luar biasa ya Charlotte. Bangun tidur dia berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah sertai kita ya setiap hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Tuhan Yesus selalu sertai kita setiap hari ya Tante dan Om, pastinya setiap hari Tuhan juga selalu ada di hati kita. Dan saat ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, Om dan Tante, kita memuji Tuhan dengan pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ayo Om. Senin Selasa Engkau tetap Raja.
Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, Yesus segala-galanya buat kita semua. Nah, sekarang adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, memuji nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita, dan kami boleh selalu taat mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah, tadi ya ada pujian di awal kita itu tadi. Kita diingatkan ya Om dan Tante bahwa setiap hari Tuhan selalu ada di hati kita. Dan Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Kita mau selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Gimana kalau sekarang kita kembali memuji Tuhan? Kita menyanyikan lagu Singing Glory Praise the Lord. Ajak adik-adik, ajak papa, mama, kakak, adik, semua orang yang ada di rumahmu untuk sama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri lagi ya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my sister. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sekali lagi. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Tante Lisya, Ya. selain memuji Tuhan, apa lagi ya yang Tante Lisya lakukan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan? Kalau aku membaca Alkitab dan saat teduh Tante Jel. Wah, hebat, keren Tante Lisya. Kalau Tante Becky, apa yang Tante lakukan? Selain baca Alkitab dan saat teduh setiap hari Tante, aku juga beribadah kebaktian ke gereja setiap hari Minggu Tante Jel. Terus puji Tuhan nih, sekarang Tante Becky sudah beribadah onsite di gereja. Adik-adik terus doakan ya agar kebaktian anak juga bisa segera onsite, supaya kita bisa bertemu ya secara langsung. Iya, betul Tante Becky. Semoga kita segera bisa beribadah secara langsung ya. Iya. Sudah kangen nih sama adik-adik Betul. semua. Apalagi adik-adik sekarang sudah naik kelas. Yeay. Semangat ya adik-adik. Nah, kita tanya Om Jul sekarang Tante Jel. Kalau Om Julius, apa ya yang Om Jul lakukan sebagai ungkapan syukur Om Julius kepada Tuhan? Kalau aku Tante Lisya, berdoa Tante. Setiap hari berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya. Tuhan
juga selalu memberkati Om Julius saat bekerja, Tante. Iya, aku tahu loh Om Jul juga bersyukur ya hari ini. Selamat ulang tahun. Asik, nanti kita makan kue. Asik. Tapi Tante, kuenya sudah ada? Pasti ada dong yang nyiapin kan Om Julius. Wah, keren ya. Om Jul udah menyampaikan ininya ya, pendapatnya. Tante Jel juga, Becky juga. Wah, kita juga belajar ya hari ini supaya sebagai anak-anak Tuhan kita juga seharusnya berdoa setiap hari, Betul, bersyukur Tante. setiap hari. Iya. Betul Tante Lisya. Tante dan Om, sekarang adik-adik kan sudah sekolah dan mereka sudah tatap muka. Pasti seru ya Tante dan Om. Tapi coba lihat di mana? Di sana. Tuh. Iya. Ada apa ya dengan Daraka dan Nayaka? Kita lihat sama-sama yuk adik-adik. Yuk. Kakak, Adek takut deh. Takut kenapa, Dek? Adek takut nanti di sekolah nggak ada yang mau temenan sama Adek. Oh, begitu. Minta tolong aja sama Tuhan. Berdoa supaya nanti Adek mendapatkan teman di sekolah. Oh iya, kakak benar. Adek mau berdoa sebelum berangkat sekolah. Tuhan Yesus, tolong aku supaya nanti di sekolah aku mendapatkan teman dan kami bisa bermain dan belajar bersama. Amin. Adek lagi ngapain? Adek lagi baca cerita Alkitab. Oh, Dek, tahu nggak Dek? Tadi waktu di sekolah, kakak bisa loh menjawab semua soal kuis dari Bu Guru. Dan hanya kakak loh yang bisa menjawab semuanya dengan benar. Wah, hebat Kak. Kakak harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kepintaran oleh Tuhan. Oh iya, Adik benar. Kakak mau berdoa dulu ya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kepandaian yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Aku ingin memakai kepintaranku untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yeay, keren. Iya, Daraka dan Nayaka mereka saling mengingatkan ya untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Saat takut, Nayaka berdoa agar Tuhan menyertai, memberikan pertolongan. Dan saat berhasil juga mengerjakan kuis, Daraka juga tetap berdoa karena Tuhan sudah beri kepintaran. Wah, luar biasa ya Daraka. Ih, keren. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik selalu berdoa? Coba Tante Jelita mau tanya, saat mau makan adik-adik berdoa nggak ya? Mau tidur berdoa nggak ya? Bangun tidur berdoa nggak ya? Tante yakin adik-adik selalu rajin berdoa. Dimanapun, kapanpun kita selalu berdoa ya adik-adik. Kalau kita masih malas berdoa, masih sering membuat Tuhan Yesus sedih, yuk adik-adik sekarang kita datang kepada Tuhan, mohon ampun atas kesalahan kita. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Sofia dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Adik Sofia sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi Tante Lisha, Ya. bagaimana ya berdoa yang baik dan benar itu? Apakah ada syaratnya? Om Julius, nanti kita akan dengarkan sama-sama ya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Melva. Adik-adik juga ya. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, yuk kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Kami boleh memuji, boleh memuliakan Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkannya dan mampukan kami agar kami boleh taat akan perintah Tuhan, akan firman yang Tuhan ajarkan pada kami pada hari ini. Bantu dan pimpin juga Tante Melva agar dapat menyampaikan semua isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam pembacaan firman hari ini. Biarlah kami boleh merenungkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayo adik-adik, dibuka Alkitabnya ya. Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi adik-adik, Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik baca bersama-sama ya. Tante Melva juga akan bacakan untuk kita bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur.
aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, demikian tadi pembacaan Alkitabnya. Adik-adik, Tante Melva mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang suka berdoa? Angkat tangannya. Ayo. Ada yang angkat tangan. Ada lagi yang nambah angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, banyak ya adik-adik yang angkat tangan. Wah, good, adik-adik keren adik-adik semuanya. Coba Tante mau tanya lagi. Kapan saja ya adik-adik berdoanya? Ada yang mau jawab? Coba Tante tunggu siapa saja yang mau jawab. Mau tidur dan bangun tidur aku berdoa, Tante. Mau belajar, mau ujian, berdoa, Tante. Sebelum dan selesai mendengarkan renungan podcast Shema, Tante. Kalau mau sekolah atau berpergian, aku berdoa dulu, Tante. Sebelum makan, aku berdoa, Tante. Wah, keren adik-adik, luar biasa ya. Gitu dong adik-adik. Jadi adik-adik semua rajin berdoa. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus berdoa? Dan apa sih doa itu? Doa itu adik-adik adalah berbicara kepada Tuhan. Jadi dengan berdoa kita membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Jadi kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, apakah ada di antara adik-adik yang bingung nih? Tante, kalau mau berdoa itu apa ya? Bagaimana berdoa kepada Tuhan? Sama seperti salah satu murid Tuhan Yesus yang tadi kita baca di Alkitab. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bilang, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Tuhan Yesus bilang apa adik-adik kepada muridnya? Kita baca sekali lagi ya. Tuhan bilang begini, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, adik-adik, doa ini yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Adik-adik juga ya mungkin sudah mempelajari doa Bapa kami di sekolahnya, bukan? Nah, itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi adik-adik, dalam doa itu kita memuliakan Tuhan. Apalagi adik-adik, memohon sesuatu kepada Tuhan. Apalagi kira-kira meminta pengampunan dan juga kita meminta kekuatan, kemampuan dari Tuhan agar kita menang atas setiap pencobaan atau godaan-godaan yang ada. Jadi adik-adik, itu isi-isi dari doa kita. Jadi kita bisa berdoa apa saja kepada Tuhan dan kapan saja. Karena adik-adik
Tuhan Yesus itu menerima kita apa adanya. Tuhan tidak melihat doa kita yang panjang-panjang adik-adik. Juga mungkin kata-katanya harus indah. Enggak adik-adik. Tapi kita bebas berbicara kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti adik-adik nih, kalau berbicara sama mama atau sama papa, kita kan bebas ya adik-adik ya bercerita kepada mama apa yang kita alami sepanjang hari itu. Kita bisa aja yang kita ceritakan peristiwa-peristiwa yang sedih, lucu, yang menyenangkan. Jadi kita ketika kita berkomunikasi dengan mama atau papa, kita kan bebas ya adik-adik ya, nggak ada syarat harus begini, harus begitu ketika kita berbicara kepada orang tua kita, bukan? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tapi ingat adik-adik, walaupun begitu kita harus tetap sikap kita sopan dan hormat ya adik-adik dalam doa kita. Nah, begitu juga ketika kita berbicara kepada Tuhan. Apa saja yang adik-adik rasakan, nih yang adik-adik rasakan dan adik-adik alami, adik-adik bisa sampaikan kepada Tuhan. Meskipun adik-adik, Tuhan itu lebih tahu apa yang terjadi kepada kita sebelum kita berdoa. Tuhan sudah lebih tahu terlebih dahulu. Misalnya nih, saat kita sedih, Tuhan tahu, tapi kita ceritakan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa, minta kekuatan, penghiburan kepada Tuhan. Saat senang boleh nggak berdoa? Ya boleh aja, bisa adik-adik. Saat apapun Tuhan ingin kita bercerita kepadanya. Saat kita misalnya nih, saat takut juga, saat menghadapi ujian atau kesulitan-kesulitan yang lain yang kita alami, kita berdoa kepada Tuhan dan bilang, kalau kita takut, cemas, kita bisa minta apa kepada Tuhan? Keberanian, ketenangan, serta penyertaan Tuhan. Kalau senang, oh bisa dong. Pastinya ya saat ujian kita berhasil, kita juga bisa adik-adik datang kepada Tuhan. Tuhan itu sangat senang dan rindu kalau kita dekat-dekat nih kepada Tuhan. Mau ngobrol, mau berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Tuhan senang sekali kalau kita itu mengandalkan Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam semua kegiatan atau aktivitas kita. Bahkan nih adik-adik, Tuhan sendiri bilang kepada ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, kita sampaikan saja doa kita dengan hati yang tulus adik-adik. Jadi doa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kenapa kita harus meminta adik-adik? Karena dalam ayat 9 nih, dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi adik-adik, apa yang kita minta akan Tuhan jawab seturut kehendaknya dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi adik-adik, jangan sampai juga ya ketika doa kita tidak sesuai seperti maunya Tuhan, kita langsung marah-marah, bersungut-sungut, nggak mau lagi berdoa. Wah, jangan ya adik-adik ya, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita semuanya. Terus adik-adik, dalam doa itu yang penting kita fokus bagaimana kita dekat kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin tahu nih apa kehendak Tuhan dan berjanji mau melakukan semua kehendak Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh loh adik-adik. Tadi dalam ayat 1 Tuhan Yesus berdoa. Itu contoh yang sudah Tuhan lakukan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Mau berdoa? Mau janji berdoa setiap hari?
Wah, yeay, keren ya adik-adik semuanya. Oke adik-adik, lakukan ya adik-adik dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita buka ayat Alkitab kita, ayat hafalan kita dari Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Tante bacakan ya untuk kita semua. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi adik-adik, Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, saat ini apa sih yang adik-adik harapkan? Mungkin berbeda satu sama lain ya. Nah, salah satunya adalah pandemi ini belum berakhir ya adik-adik. Kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini. Nah, Abang Daraka dan Nayaka mau mengajak kita berdoa bersama. Kita lihat dan adik-adik semuanya ikuti doanya bersama-sama ya. Kakak, sekarang ini COVID masih ada nggak sih? Masih ada deh, makanya kita harus tetap hati-hati. Ada udah berdoa minta sama Tuhan supaya pandeminya selesai. Tapi kok masih ada aja ya? Sampai kapan kita berdoa supaya pandeminya selesai? Kita harus berdoa terus deh, jangan berhenti berdoa. Tuhan aja kan mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau meminta tolong kepada Tuhan untuk menemani kami melewati pandemi COVID ini. Tuhan, sembuhkanlah teman-teman kami dan semua orang yang terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, luar biasa ya. Abang Daraka dan Nayaka mereka rajin berdoa, nggak bosan-bosan berdoa. Adik-adik juga ya, terus-menerus tekun berdoa. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur diingatkan selalu untuk terus datang kepada Tuhan melalui doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dengan doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, kami boleh berbicara apapun. Dalam keadaan kami sedih, dalam keadaan kami senang, kami rindu untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah berdoa menjadi kesenangan kami Tuhan, membawa sukacita juga kepada kami. Dan kami tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga mau berdoa untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sertai juga Tuhan selanjutnya ibadah kami sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita belajar selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan selalu mendengar doa kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita selalu berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan melalui doa. Sehingga doa kita tidak hanya rutinitas, tapi menjadi kesukaan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang senang berdoa. Seperti lagu Saya Senang Berdoa. Senang berdoa
Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita ulangi lagi. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan lewat persembahan. Adik-adik, seperti biasa, adik-adik siapkan amplop persembahannya. Adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Kita sama-sama menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang dipimpin oleh Hari dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini supaya layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Terima kasih adik Heri sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hebat ya hari ini. Iya, luar biasa. Adik-adik, bagi yang ingin melayani dalam ibadah anak, baik memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan, boleh menghubungi Om dan Tante pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Adik-adik tetap semangat walaupun merekamnya berulang-ulang. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Iya, adik-adik, Tante akan menyampaikan aktivitas kita hari ini. Apa ya aktivitas kita? Untuk semua kelas AK dan AT. Aktivitas kita hari ini adalah membuat hiasan dinding dengan tulisan ayat hafalan hari ini. Adik-adik masih ingat ayat hafalannya? Pasti ya. Ada di mana? Lukas 11 ayat 9. Katakan sama-sama. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik kerjakan ya aktivitasnya yang paling bagus dan kreatif. Semangat adik-adik, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, Tante dan Om mau kasih pesan-pesan buat adik-adik semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Saat adik-adik pergi keluar rumah, selalu pakai masker dan sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Iya, jaga kebersihan dan kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi dan juga bersih. Jangan jajan sembarang tempat ya adik-adik. Apalagi ya Tante Becky? Jangan lupa Tante Lisya minum susu dan vitamin adik-adik. Betul. Supaya tubuh kita selalu sehat dan tidak mudah kena virus. Kalau Om Julius ada lagi gak nih masukannya? Oke. Adik-adik, kita semua selalu berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus agar menjaga kita semua. Jangan lupa adik-adik selalu membaca renungan Star atau mendengarkan renungan podcast Shema setiap hari. Iya adik-adik ingat ya. Adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita belajar hari ini dari firman Tuhan agar kita selalu rajin apa Om dan Tante? Berdoa. Doa menjadi kesukaan kita ya adik-adik. Tuhan pasti mendengarkan doa kita dan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktunya. Sekarang mari kita tutup ibadah pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami boleh bersama-sama dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau selalu mengingat dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar untuk selalu rajin berdoa. Biarlah kami selalu rindu berdoa dan kami boleh selalu percaya bahwa apa yang kami doakan Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mohon juga Tuhan kembali mengingatkan kami untuk beribadah minggu depan. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tante Melva mana ya? Mau tutup dalam doa ya? Kita kan udah selesai ya pelayanannya. Itu teman-teman. Hai Tante Melva. Puji Tuhan ya, kita sudah selesai melayani. Kita tutup dengan doa ya, teman-teman. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mampukan kami untuk melayani adik-adik yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, mampukan kami semua ya Tuhan, adik-adik dan juga kami sebagai pelayan anak untuk bisa melakukan firman Tuhan, yaitu agar kami senantiasa berdoa, menjalin hubungan yang erat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan sehingga kami boleh tiba di rumah kami dan dapat melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan juga kiranya mampukan kami untuk boleh melayani di minggu depan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.